Jadi ini pertemuan kedua ya. Sebelumnya ada pertemuan pertama waktu itu pertemuan perdana minggu minggu yang lalu ya. Jadi rencananya kenapa saya membentuk komunitas Gayatri Mom Circle karena hampir 11 tahun saya jadi dokter kandungan menangani beberapa kasus persalinan ada perubahan tren. Jadi saya melihat tuh banyak ibu-ibu hamil yang cemas ataupun takut selama hamil ya. Makanya kasus-kasus seksiu atau operasi itu makin banyak meningkat karena rasa kecemasan dan ketakutan. Banyak yang dioperasi karena bukan karena indikasi medis ya, karena rasa takut yang berlebihan. Nah, dan kebetulan juga saya sebagai seorang dokter kandungan sekaligus sebagai seorang ayah dengan 3 orang anak yang mendampingi istri saya itu berhasil lahiran normal ya, bukan karena kami lebih kuat atau enggak, tapi karena saya berusaha untuk mempersiapkan kehamilan istri saya dengan persiapan fisik, mental, dan spiritual sehingga bisa menjalani kehamilan dengan tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, sehingga hasilnya bagus ya. Jadi persalinan itu bisa lahiran normal ataupun operasi ujung dari perjalanan. Bukan masalah operasi atau lahiran normal, yang penting kita menjalani kehamilannya dengan tanpa rasa takut, rasa kecemasan. Ya, itu yang musuh yang sekarang saya sering hadapi ketika menangani pasien. Karena faktanya banyak juga yang pasien-pasien yang sedang program hamil atau belum hamil itu sudah karena rasa ketakutan, jadi sudah memutuskan untuk nanti kalau saya hamil udah operasi. Itu kan salah satu contohnya ya. Jadi baik, pada sesi yang kedua ini saya mencoba sharing tentang materi bagaimana cara kita mengatasi takut pada saat melahirkan ataupun rasa kecemasan, ketakutan pada saat menjalani kehamilan dengan pikiran yang tenang. Kalau kita, dalam Islam medik kita sebut sebagai tokophobia atau ketakutan berlebihan terhadap kehamilan dan persalinan, di mana eh, pikiran dan fisik itu saling mempengaruhi. Ketika pikiran kita takut, ya tidak jernih, ya kan, tentu mempengaruhi fisik. Ya, begitupun ada masalah fisik mempengaruhi pikiran kita. Ketika pikiran tenang, tubuh akan bekerja dengan lebih baik dan menjadi diharapkan nanti Mam bisa menjalani kehamilan dengan aman. Baik, ini ada sebelumnya ada Mam Nur Nur Aini ya yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mam Nur Aini. Suara saya bisa terdengar? Oke, nanti kita lanjutkan dulu ya. Jadi tujuan dari pertemuan hari ini adalah satu, memahami apa itu tokophobia. Tokophobia itu tadi rasa ketakutan, kecemasan berlebihan pada saat hamil atau persalinan. Yang kedua, mengenali sumber ketakutan terhadap persalinan ataupun kelahiran ya. Yang ketiga, memiliki pola pikir yang lebih positif. Yang keempat, menguasai teknik sederhana untuk menenangkan diri, dan yang berikutnya siap melakukan latihan relaksasi nafas ya. Apa itu tokophobia? Tadi sudah sempat saya singgung, tokophobia merupakan suatu ketakutan berlebihan terhadap kehamilan dan proses persalinan. Ya, jadi rasa takut itu biasanya muncul ketika mam sedang hamil ataupun pada saat persalinan. Gejala ini muncul, tanda-tandanya apa saja? Yang pertama, takut menghadapi rasa sakit. Rasa sakit itu yang paling sering dikeluhkan ibu hamil atau melahirkan. eh, yang menyebabkan terjadinya tokophobia. Rasa sakit itu bisa diatasi dengan cara-cara sederhana ya, dengan cara-cara non farmakologis atau dengan farmakologis atau menggunakan teknik-teknik atau obat-obatan medis ya. Dari cara sederhana sampai menggunakan obat-obat ada caranya.
Gejala yang sering muncul pada ibu dengan tokophobia yang pertama sulit, yang kedua sulit tidur menjelang persalinan. Jadi tadi ada mams yang usianya 34 minggu, mungkin kalau mulai susah tidur ya, di samping posisi nggak nyaman mungkin karena tadi ya, karena rasa takut yang berlebihan. Yang ketiga sulit sering membayangkan hal-hal buruk ya, seperti kita belajar naik sepeda, naik motor, kalau kita membayangkan kecelakaan, ya, jatuh atau nabrak kucing itu kan membuat kita jadi cemas atau takut berlebihan, ya, dan itu menghambat untuk perjalanan seorang ibu menjalani kehamilan atau persalinan. Yang berikutnya cemas berlebihan saat kontrol, ya, biasanya berapa pasien itu ketika kontrol, ya, itu menunjukkan kelihatan ya kalau tadi fisik dan mental itu saling berpengaruhi. Ketika ibunya takut berlebih ya, itu fisik ya itu bisa menampilkan tanda-tandanya ya, bisa kelihatan dari gesturnya, mungkin dari pola nafasnya ya. Atau yang berikutnya gejala-gejala tokophobia itu ketakutan karena ingin menghindari persalinan. Jadi kalau ibunya merasa ingin cepet-cepet lahiran, nah, kan hamil itu 9 bulan, baru hamil trimester satu udah pingin cepat lahiran, pingin ini. Nah, itu tanda-tanda tokophobia atau ketakutan menghadapi proses persalinan. Nah, ketakutan itu merupakan suatu hal yang wajar, manusiawi. Namanya manusia pasti punya rasa takut, termasuk saya. Saya pun pernah punya rasa takut, tetapi rasa takut itu ada batasnya. Ada batasnya, dan yang penting adalah bukan menghilangkan rasa takut, tapi mengelolanya dengan baik. Karena kita, nah untuk mengelolanya kita tahu batasnya, ya, dan respon terhadap rasa takut itu bisa kita kendalikan. Setiap ibu hamil pernah merasakan rasa takut. Penyebabnya apa? Beberapa faktor. Satu, belum pernah melahirkan. Ya, kalau misalnya eh, hamil yang pertama belum pernah melahirkan, ya itu kan mendapatkan apa? Belum pernah, ya. Kalau kita belum pernah mengalami sesuatu, misalnya belum pernah naik sepeda, terus naik sepeda kita bisa merasa takut, ya. Yang berikutnya pengalaman persalinan sebelumnya. Ya, ini untuk kasus-kasus ibu hamil yang hamil kedua, ketiga, ya, atau hamil berikutnya. Nah, itu kalau ada riwayat persalinan sebelumnya yang traumatis atau yang tidak apa, tidak sesuai yang diharapkan, itu bisa menyebabkan terjadinya trauma atau menimbulkan rasa takut pada kehamilan berikutnya. Yang berikutnya adalah cerita negatif dari orang lain. Nah, ini kan manusia sebagai makhluk sosial tentu eh, banyak berinteraksi ya. Nah, itu ketika mendapatkan cerita-cerita tentang kehamilan persalinan yang banyak negatif tentu akan mempengaruhi, ya kan? Kita tahu bahwa otak manusia itu bekerja seperti komputer ya. Informasi negatif banyak masuk, kemudian tersimpan dalam memori, dalam alam bawah sadar kita. Nah, itu yang menyebabkan eh, menimbulkan karakter atau rasa takut kita ya. Yang berikutnya adalah informasi media sosial. Nah, itu juga salah satu faktor yang menyebabkan ketakutan dalam kehamilan dan persalinan. Ya, sekarang era digital, banyak informasi yang berseliweran ya di media sosial, walaupun kita tidak mencari informasi itu, bisa aja langsung tiba-tiba muncul kan. Nah, itu makanya harus disaring karena informasi dalam media sosial itu bisa suatu fakta atau suatu hoax, suatu informasi yang eh, tidak tepat atau tidak akurat, ya. Nah, itu harus harus benar-benar disaring ya. Yang berikutnya adalah takut terjadinya suatu pada bayi. Nah, ini pik- rasa takut ya, salah satunya tadi ya, karena membayangkan hal-hal buruk akan terjadi ya, atau kita ketahui bahwa ketakutan itu salah satu sumbernya karena pikiran negatif kita ya. Yang tadi ya, ya intinya rasa takut itu wajar, manusiawi karena kita adalah seorang manusia, namun yang bisa kita kendalikan adalah kita bisa kendalikan rasa takutnya, kita mengelolanya sehingga bisa kita mengatasi ya. Bahkan kita kalau
tahu caranya, kita bisa menghilangkan rasa takut itu. Jadi intinya kita kelola dan kita atasi ya, Bu- bukan untuk menghilangkan rasa takut. Karena rasa takut itu manusiawi ya, itu insting seorang manusia, flight or fight. Jadi manusia itu dibekali rasa takut karena itu logis ya. Jadi kalau kita ada dalam bahaya, muncullah tadi ya rasa takut untuk melawan bahaya atau kita lari dari bahaya untuk menyelamatkan diri. Namun ketika rasa takut itu berlebihan ya tentu itu akan mengganggu ya. Makanya pentingnya kita sadari rasa takutnya, kemudian kita kelola sehingga eh, rasa takutnya bisa kita atasi bahkan kita bisa hilangkan. Nah, di sini ada siklus takut, tegang, dan nyeri. Jadi suatu lingkaran ya, lingkaran lingkaran yang eh, saling terkait ya. Saat kita ya, terutama ibu hamil takut itu hormon stresnya keluar. Misalnya hormon kortisol, hormon adrenalin ya, epinefrin itu keluar sebagai respon alamiah seorang manusia. Nah, apa dampaknya bagi tubuh seorang ibu hamil ya? Itu otot-otot menjadi tegang, kemudian karena hormon stresnya keluar, kemudian saraf simpatis, ya, saraf simpatisnya keluar, napas jadi cepat, jantung berdebar-debar, dan ambang nyeri jadi menurun. Jadi itu respon tubuh kita, ya, secara fisiologis ketika kita berada dalam kondisi takut, ya. Jadi atau dengan bahasa yang lebih mudah, ketika seorang ibu hamil takut, maka otot-otot akan jadi tegang, ya, nyeri akan terasa lebih kuat, semakin kuat, ya. Siklus ini bisa diputus dengan tetangan tadi ya. Bagaimana caranya? Nanti kita sama-sama belajar bagaimana mengatasi atau mengendalikan rasa takut, ya. Yang harus dirubah adalah tadi mindset ya, karena rasa takut itu kan adanya di pikiran ya, pikiran kita ya. Ketakutan itu pikiran kita berdasarkan informasi-informasi negatif yang sudah tertanam pada alam bawah sadar kita. Apa saja itu mindset yang harus kita rubah ya untuk mengatasi rasa ketakutan ya. Yang pertama kalau Mams mengalami eh, ketakutan karena alam bawah sadarnya atau mindsetnya sudah berubah, dari saya tidak kuat melahirkan, kita harus rubah mindsetnya dengan mengatakan atau menyadari bahwa tubuh saya dirancang untuk melahirkan. Ya, kalau mindsetnya Mam masih merasa saya pasti kesakitan pada saat persalinan, tentu mindset itu harus dirubah dengan merubah ke mindset saya akan belajar mengelola rasa nyaman selama persalinan. Dan yang ketiga, saya takut terjadi sesuatu. Mindset itu bisa dirubah menjadi saya mempersiapkan diri dengan baik dan percaya pada proses. Jadi ini proses pembelajaran. Jadi seorang ibu hamil itu hamil 9 bulan, kemudian persalinan tidak dilihat hanya proses fisiologis ya, perutnya membesar, kemudian melahirkan, tapi proses kematangan jiwa seorang ibu hamil ya. Jadi penting sekali kita mempersiapkan eh, diri, terutama untuk mengatasi rasa takut ini, karena dan cara mengatasi rasa takut tentu ada prosesnya, tidak tidak instan ya, tidak instan. Jadi butuh apa? Butuh informasi, harus tahu caranya, kemudian dilatih, kemudian butuh proses sehingga
bisa mengendalikan atau mengubah mindset yang takut berlebih menjadi mindset yang lebih positif ya. Apa saja afirmasi positif yang bisa Mam terapkan? Biasanya kalau apa? Afirmasi itu kan suatu kata-kata positif atau kalimat positif yang bisa kita ucapkan ketika tubuh kita sedang rileks. Nah, itu kalau dalam istilah medis kita sebut sebagai hypnobirthing ya, atau menanamkan sugesti atau afirmasi positif dalam kondisi rileks sehingga alam bawah sadar mam bisa dirubah tadi. Untuk merubah mindset itu tidak mudah karena terlalu banyak informasi yang sudah masuk di alam bawah sadar ya. Apa saja itu yang afirmasi yang dapat mam tanamkan? Yang pertama, saya dan bayi saya sehat. Jadi harus kata-kata kalimat itu harus sering diulang ya. Pada saat mam dalam kondisi rileks. Nah, bagaimana cara mencapai kondisi rileks ya atau kondisi gelombang otak kita lagi rileks? Yaitu tentu hormon pada saat kita hormon parasimpatiknya aktif bekerja yaitu ke dalam kondisi ya nah yang tadi kebalikan dari saraf simpatis tadi ya ketika kita nafas kita pelan ya ketika otot-otot kita tenang tentu kita bisa itu udah ada muncul tanda-tanda itu bisa kita ucapkan kalimat-kalimat afirmasi secara berulang dan itu bisa dampaknya bisa nanti merubah mindset mam. Mungkin ketika mam sedang berdoa, ya selesai berdoa, ketika pikiran sedang tenang, itu bisa diulangi kata-kata afirmasinya atau mungkin menjelang tidur, ya ketika kondisi mam lagi apa rileks ya, ataupun ketika latihan relaksasi banyak ketika meditasi, ya ketika yoga atau latihan relaksasi yang lain. Ya, afirmasi kalimat apa saja yang bisa dipakai? Misalnya, tubuh saya tahu cara melahirkan. Jadi, tubuh wanita itu memang dirancang untuk melahirkan. Makanya, hakikatnya persalinan itu ya idealnya adalah persalinan lewat jalan lahir kan. Kalau ada masalah, baru kita lakukan intervensi medis ya, karena tugas penolong persalinan baik itu dokter atau bidan ya, itu tugasnya adalah mendampingi persalinan dan memberikan rasa aman kepada mam ketika persalinan ya. Saya tenang, kuat dan percaya diri itu selalu harus kalimat itu harus sering diucapkan ketika mam dalam kondisi rileks. Setiap kali kontraksi membawa bayi saya semakin dekat. Nah, ini afirmasi itu mungkin harus diulang-ulang ketika mam sudah memasuki trimester 3 atau menjelang persalinan ya. Tadi ada mam yang usia kehamilan 34 minggu. Nah, itu mulai muncul kontraksi mungkin ya. Ya, itu harus sering-sering melakukan atau mengucapkan afirmasi ya. Jadi bisa hypnobirthing itu hipnosis bisa dilakukan self hipnosis atau mengutarakan kalimat-kalimat afirmasi positif eh, secara sendirian ataupun dengan bantuan orang lain ya. Kemudian yang berikutnya saya dilindungi oleh Sang Pencipta ya atau Tuhan atau Sang Yang Widi Wasa. Selalu karena ket- salah satu faktor yang menyebabkan kita takut karena kita merasa sendirian ya. Jadi kalau kita percaya pada Sang Pencipta atau percaya pada Tuhan, kita tidak akan pernah merasa sendirian ya. Jadi kita selalu akan merasa tidak pernah sendirian sehingga rasa takut itu bisa kita atasi karena di setiap saat ada yang bisa melindungi kita. Bagaimana cara atau teknik menenangkan diri pada saat mam cemas? Ketika mam cemas atau ketakutan yang berlebihan, ya tadi kan gejala-gejalanya tadi nafas cepat, otot-otot tegang itu mulai cemas, pikiran lagi rame kan gitu.
Lakukan cara-cara sederhana seperti ini ya. Misalnya tarik nafas perlahan ya. Tarik nafas perlahan ya. Kemudian tahan, keluarkan ya. Jadi nafasnya tenang karena ketika mam sedang cemas itu karena saraf simpatisnya aktif atau hormon-hormon stresnya bekerja ya. Tentu orang cemas itu nafasnya atau nadinya dia bekerja lebih cepat ya. Tentu ketika kita menyadari, makanya di sini ketika kita takut cemas, pertama yang harus kita kenali diri kita adalah, oh saya lagi cemas nih, saya lagi takut berlebihan. Nah, tenangkan diri ya dengan cara atur nafas. Nafasnya diatur secara perlahan-lahan ya. Tarik nafas perlahan ya, keluarkan nafas perlahan. Kemudian fokus pada bayi ya. Jadi ketika hamilnya di atas 20 minggu, 18 20 minggu itu gerakan janin sudah mulai kerasa, ibunya bisa rasakan tendangan janin ya. Apalagi sudah pernah di USG, misalnya hasil USG-nya bagus normal ya. Jadi itu bisa eh, mengalihkan pikiran yang takut cemas ke kondisi saat ini. Kan kita pikiran kita harus harus melihat fakta saat ini ya, bahwa kondisi janin masih bagus, ya rasa cemas itu harus diatasi. Ucapkan tadi afirmasi positif itu harus diulang-ulang. Dengarkan musik relaksasi, mungkin musik bisa membantu ya. Tadi itu teknik merelaksasi tubuh itu berbagai macam cara ya. Salah satunya bisa dengan musik ya, tadi dengan apa relaksasi nafas ya. Banyak dari hal-hal sederhana ya. Berdoa dan berserah diri. Nah, ini salah satu ketika kita berdoa atau berserah diri, yaitu kita lebih tenang, ya. Dan yang keenam, berbicara dengan pasangan atau tenaga kesehatan. Nah, ini salah satu caranya, ya. Biasanya kalau seorang ibu hamil eh, cemas berlebihan, salah satu karena merasa sendirian, ya. Tidak ada pasangan, mungkin suaminya lagi kerja di luar atau eh, jauh gitu ya. Jadi tidak ada tempat untuk berbagi. Nah, itu bisa salah satu menyebabkan faktor kecemasan. Nah, saat cemas mungkin dengan berbicara ke orang terdekat atau pendamping nanti persalinan atau istilah medisnya doula itu bisa membantu meringankan kecemasan ya. Atau mungkin kalau tidak ada pasangan, tidak ada orang terdekat, nah pada saat kontrol tentu bisa eh, mengungkapkan apa sih kecemasan-kecemasan yang sedang alami pada saat itu sehingga kita bisa membantu untuk mengatasinya. Nah, ini tadi ya, tentu kan tadi secara ilmiah atau ilmu kedokteran ketika kita cemas itu ada tanda-tanda objektifnya ya. Tadi nafas cepat, otot-otot jadi kaku, nggak rileks. Mungkin kalau kita lihat matanya kan gitu ya, auranya berbeda gitu ya. Tentu kalau udah ada pertama kita setelah kita sadari bahwa kita sedang cemas, ya kita melakukan relaksasi ya. Ini salah satu contohnya ya. Misalnya kita latihan nafas 3 menit dengan posisi nyaman ya, baik sedang duduk, tidur ataupun tergantung usia kehamilannya. Kemudian pejamkan mata ya kan. Dengan memejamkan mata itu sedikit hampir 70% mengurangi apa? Mengurangi te- rasa kecemasan karena informasi stimulasi dari eksternal tubuh kita itu sangat berkurang ketika kita memejamkan mata, kemudian letakkan tangan di dada dan di perut. Ini posisinya, kemudian lakukan teknik latihan nafas, ya. Bayangkan dengan huruf J, ya. Jadi ketika kita menarik nafas, ya, tarik nafas lewat hidung itu kita hitung sampai 4 hitungan. Satu, dua, tiga, empat, itu tarik nafas. Satu, dua, tiga, empat, kemudian tahan 2 hitungan, satu, dua, kemudian buang perlahan lewat mulut.
Tarik lewat hidung, ya, tahan 2 hitungan, kemudian keluarkan nafas lewat mulut dengan 6 hitungan. Nah, ini teknik yang sangat sederhana, bisa kita aplikasikan di segala macam kondisi dan situasi, ya. Jadi yang penting posisinya nyaman, usahakan mata terpejam, kemudian letakkan dada di dada atau di perut, ya. Lakukan ini, ya. Ini dengan kondisi ini, Mam lakukan secara repetisi berulang-ulang selama 3 menit, Mam akan bisa rasakan dampaknya bahwa nanti nafas mulai pelan, ya, otot-ototnya mulai agak rileks. Ya, ini. Jadi latihan nafas ini tadi udah jelas tujuannya adalah bagaimana kita eh, meningkatkan, ya, oksigen yang masuk, ya, terutama ke organ otak sehingga bisa membantu untuk mengatasi rasa takut atau kecemasan yang berlebihan, ya. Jadi ini lakukanlah teknik latihan nafas ini secara berulang-ulang ketika Mam sedang mengalami rasa takut atau kecemasan berlebihan. Oke, jadi dalam ketenangan terdapat kekuatan, ya. Ini kesimpulannya, takut adalah hal yang manusiawi, ya. Jadi namanya manusia, ya, setiap setiap manusia itu pasti memiliki rasa takut karena itu merupakan insting primitif atau insting biologis orang manusia memiliki rasa takut, namun respon kita terhadap rasa takut itu bisa kita kendalikan. Caranya kita harus mengetahui kapan kita takut, sadari rasa takutnya, lakukan latihan relaksasi, pernafasan agar rasa takut itu bisa reda. Kalau mau melakukan secara rutin, nah itu bisa segera mengatasi rasa takutnya. Ketenangan adalah keterampilan yang bisa dilatih. Jadi butuh proses, ya, nggak instan kecuali mie instan, ya. Jadi butuh proses. Proses butuh latihan, ya, dan pasti ada manfaatnya. Tubuhmu memiliki kemampuan yang luar biasa, ya. Tadi bahwa hakikatnya persalinan itu, tubuh wanita itu diciptakan untuk persalinan normal, ya. Kalau ada masalah nah baru dilakukan tindakan seksi, ya. Percayalah pada diri sendiri dan pertolongan Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi jangan pernah merasa sendirian, ya, karena ketika kita percaya pada Sang Pencipta, maka kita tidak akan pernah merasa sendirian, ya. Karena salah satu penyebab ketakutan berlebihan karena Mams merasa sendirian. Oke, baiklah, itu mungkin sedikit eh, materi atau pemaparan dari saya. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi berikutnya, sesi diskusi atau sesi tanya jawab, ya. Ini saya lihat lagi yang sudah baru bergabung tadi Mam ada 3 yang bergabung, ya. Nanti sebelumnya saya perkenalkan dulu yang baru bergabung tadi. Bagi yang baru bergabung tadi mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, nama, kemudian usia kehamilan, domisili, dan perasaannya, 1 atau 2 kalimat yang menggambarkan perasaannya saat ini. Silakan dari Mam Mira yang baru bergabung. Halo, Silakan. selamat malam, Dok. Selamat malam. Malam. Ya, malam Mam Mira. Ya, aduh maaf telat, Dok. Ya, tidak apa-apa. Nanti rekamannya bisa dilihat nanti di grup ataupun di YouTube karena ada channel YouTube-nya. Geng, geng. Oke. Silakan perkenalkan diri, Mam Mira. Perkenalkan, nama saya Mira Triani, asli Bandung.
tinggal di Dajan Pekan. Usia kehamilan sekitar 25 week, 3 hari. Setelah saya penderita bipolar, setelah mendengarkan afirmasi dari dokter, dari beberapa minggu berikutnya pun, Astungkara merasa lebih baik. Setelah 2 minggu yang lalu sempat kolaps tuh, sempat serangan panik, sempat berpikir yang enggak, tapi setelah konfirmasi sama dokternya, dokternya menyuruh yang tadi suruh dilakukan latihan nafas, latihan ini. Astungkara sekarang udah lebih baik, lebih nyaman, lebih rileks. Dan itu tuh bagi saya lagi hamil, penderita bipolar, itu tidak mudah. Dan sekarang merasa lebih oke, lebih baik. Untuk dokternya, terima kasih banyak sudah memberi afirmasi positif, sudah membantu menenangkan. Segitu, Dok. Oke, terima kasih perkenalannya Mbak Mira ya. Jadi itulah makanya saya bikin komunitas karena tadi ya ingin menemani dan membantu ibu-ibu ya. Jadi kita sama-sama saling bertumbuh ya. Karena rasa takut itu musuh terbesar seorang ibu ketika menjalin persalinan. Ya anggap aja bayang kita lagi naik motor itu kan ngegas ngerem ya. Kalau kita takut maka ngerem nggak akan berjalan kita. Kehamilannya stagnan nanti banyak masalah kan gitu. Jadi harus kita harus berjalan. Kecemasan tadi atau ketakutan itu bisa diatasi kalau tadi ya kita tahu, kita sadari rasa takutnya kapan dia muncul, ketika dia muncul, ya kan? Lakukan tadi ya, berapa tips-tipsnya tadi. Yang paling gampang adalah lakukan latihan nafas. Nah, itu pasti akan sangat membantu dan itu butuh proses, butuh latihan. Dan ini bisa diaplikasikan untuk eh, ketika nanti mam tidak sedang hamil menghadapi apa, nah gitu ya. Yang penting tahu kapan saat mam cemas ya. Oke, itu Mamira ya. Tadi ada, oke. Jadi selanjutnya mungkin saya beri kesempatan untuk Mam Dwi dan Mam Iis. Ada yang mau sharing tentang kehamilan saat ini atau mau bertanya boleh? Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Dok. Saya izin bertanya. Oke. Antara kontraksi palsu dengan kontraksi yang asli, karena beberapa hari yang lalu pernah merasakan mules, sakit sampai ke pinggang. Nah, apakah itu bisa dikatakan kontraksi palsu? Nah, itu Hmm. Dok pertanyaan saya. Oke, langsung saja ya saya jawab. Jadi bagus tadi pertanyaannya eh, Mam Mira ya, Mam Mira ya. Dwi, Dok. Oh Mam Dwi, Mam Dwi ya. Jadi bagaimana cara membedakan kontraksi palsu dengan kontraksi asli? Jadi mudahnya begini, walaupun saya tidak pernah melahirkan, tapi saya mendampingi istri saya 3 kali melahirkan ya. Jadi kontraksi palsu atau asli itu pertama dilihat dari durasinya ya. Jadi kalau misalnya munculnya 10 menit sekali ya, sekarang kontraksi nanti 10 menit lagi muncul, nah itu hati-hati ya. Disertai dengan flek lendir dari jalan lahir ataupun durasi kontraksinya lama ya, lebih dari 25 detik ketika kontraksi ini itu harus mulai diperhatikan kontraksi asli. Tapi kalau kontraksi palsu dia pertama dia tidak semakin sering dan tidak bertambah kuat. Misalnya mungkin sehari cuman 3 kali 4 kali, yaitu masih wajar karena mungkin perubahan posisi janin, ya mungkin gerakan janin sehingga menimbulkan kontraksi, ya. Kemudian
ketika ibunya kontraksi, kalau kontraksi palsu dengan perubahan posisi ataupun istirahat atau rebahan, dia kontraksinya hilang. Kalau kontraksi melahirkan, ibu rubah posisi ataupun istirahat, dia tetap akan makin sering dia. Ya, awalnya mungkin 30 menit sekali, jadi 20 menit sekali, lama-lama jadi 10 menit, jadi makin sering dia. Ya. Jadi ketika kontraksi yang pertama yang harus diperhatikan adalah dia berapa lama dia kontraksinya, durasinya, kemudian intervalnya, interval kontraksinya berapa berapa menit sekali dia muncul. Sekarang kontraksi istirahat, kemudian muncul lagi itu berapa lama. Kemudian ada gejala tambahan nggak seperti ngeflek darah, ya, atau keluar cairan dari jalan lahir. Nah itu harus diperhatikan. Jika tidak ada ngeflek darah dari jalan lahir, tidak ada keluar cairan dari jalan lahir, dan kontraksinya tidak semakin sering, intervalnya tidak 10 menit sekali, nah itu kontraksi palsu. Ya, kalau kontraksi palsu, ibunya tidak perlu cemas karena dia tidak menyebabkan kemajuan persalinan, tidak menyebabkan bahaya kehamilan, ya, karena dengan istirahat dan tadi, ya, ketika ibunya istirahat, perubahan posisi, atur nafas, nah itu kontraksinya hilang dia, ya. Baik, Oke. terima kasih dok atas penjelasannya. Jadi tetap semangat ya, Bu Dwi ya, karena Iya dok. jelang ya, sama seperti kita perlombaan ya, lari maraton menjelang finish, biasanya, ya kan, makin banyak cobaan, tapi mentalnya harusnya sudah kuat ibunya, ya. Iya. Ini kalau boleh tahu kehamilan keberapa ya, Mam Dwi? Kehamilan pertama dok. Hamil yang pertama ya, jadi Iya. oke. Hamil pertama, hamilnya 34 minggu ya, karena kalau dari usia kehamilan itu kan cukup bulannya itu antara usia 37 sampai 42 minggu. Jadi mungkin secara teoritis, ya, kalau usia kehamilannya benar, mungkin 3 minggu lagi baru boleh mulai ada tanda-tanda his persalinan ya. Kalau sebelum tiga Iya. minggu ini itu biasanya masih kontraksi palsu. Kalau kalau masih jarang, perubahan posisi hilang dan tidak ada ngeflag. Jadi nggak usah perlu khawatir ya. Iya dok. Itu harus dirubah mindsetnya ya. Harusnya kalau mulai ada kontraksi palsu, berarti jangan cemas. Berarti Mam Dwi bentar lagi, ya, hamilnya udah besar, bentar lagi akan ketemu bayinya, gitu. Harus dirubah, ya kan? Iya. Kalau ini kontraksi palsu, ya bisa tidak perlu cemas, ya. Iya dok. Oke, terima kasih itunya pertanyaannya, Mam Dwi. Mungkin ada yang bertanyakan lagi, Mam Dwi? Masih ada waktunya. Iya dok. Satu pertanyaan lagi. Nah, misalnya nanti sudah dirasa kontraksi asli. Ketika saya mau ke rumah sakit, biasanya kan di rumah sakit itu katanya diterima kalau sudah pembukaan lebih dari 3. Nah, Hmm. sedangkan saya kan nggak tahu saya bukaan berapa. Nah, itu Hmm. bagaimana solusinya? Apakah saya bisa langsung ke rumah sakit atau saya harus kemana terlebih dahulu? Begitu, dok. Hmm. Ya, jadi jika ada tanda-tanda persalinan ya, tadi mulusnya udah 10 menit sekali, ada ngeflag gitu ya, ya Mam bisa ke rumah sakit, ya kan? Karena nanti akan diperiksa kan secara objektif. Nanti diperiksa pakai alat, di CTG ataupun periksa dalam, ini sudah pembukaan berapa, sudah masuk fase persalinan atau belum gitu ya. Jadi sebenarnya syarat-syarat itu eh, tidak ada, kecuali biasanya syarat itu kalau biasanya apa? Kalau misalnya yang sering ditanyakan pasien itu kan syarat itu biasanya karena takutnya pakai BPJS jadi nggak bisa kan gitu. Jadi ketika ada tanda persalinan langsung ke rumah sakit nanti akan diperiksa. Ketika dia sudah masuk persalinan nanti mam bebas apakah mau nunggu di rumah sakit boleh atau mau nunggu di rumah boleh karena sebenarnya itu bukan syarat ya. Dianjurkan sebaiknya mam ke rumah sakit itu kalau sudah
fase aktif tujuannya supaya mam tidak lama Oh, diobservasi di rumah sakit sehingga mam tidak cemas berlebihan karena kan beda. Kita aja ke tempat baru yang asing itu kan kita beda, apalagi belum pernah ke rumah sakit, tiba-tiba ke rumah sakit menunggu mules berjam-jam itu bisa bikin cemas kan gitu. Fase aktif itu tandanya tadi ada bladiso, ada ngeflek lendir campur darah, mulesnya 10 menit gitu ya. Nah, itu kan biasanya yang dirasakan apalagi hamil pertama kan biasanya gejala subjektif ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, tentu harus diperiksa. Dan kalau kalau saya sih, kalau pasien saya nggak pernah mempersulit ya, nggak pernah saya mulangin pasien misalnya, oh nih eh, pas ke rumah sakit ternyata masih pembukaan satu atau belum ada bukaan terus ditolak nggak kayak gitu. Tetap kita bantu. Kalau pasien saya mah misalnya mau pakai BPJS pakai umum ya tetap setelah diperiksa nanti diinformasikan ke pasien, Bu ini pembukaan satu, ibunya mau nunggu di rumah sakit boleh, ibunya mau nunggu di rumah boleh. Kalau kondisi hasil rekaman bayi masih bagus, nunggu di rumah boleh, ya kan? Tapi kalau rumahnya jauh, misalnya mau diobservasi di rumah sakit, boleh. Cuman tadi biasanya kan gitu. Kalau semakin pembukaan satu sampai lahiran itu kan apalagi hamil pertama kan lama gitu ya. Ya itu mentalnya harus kuat kan gitu. Iya, Jadi Dok. balik lagi tergantung dokternya. Kalau pasien saya nggak pernah dipersulit ya. Jadi kapanpun mau merasa ada tanda persalinan tinggal datang nanti kita periksa. Kalau masalah BPJS atau BPJS ya tentu nanti bisa dibantu untuk eh, menggunakan BPJS-nya gitu ya. Jadi pasti BPJS yang bisa dipakai gitu. Yang penting kalau pasien biasanya saya menolong pasiennya begitu. Ibu fokus ke persalinan dulu, BPJS nanti bisa dipakai. Yang penting ibunya, ibunya mau gimana gitu ya. Ya. Jadi ada tanda-tanda melahirkan langsung ke rumah sakit, jangan takut. Ya. Iya. Nanti Iya, Dok. BPJS pasti bisa dipakai dan kalau melahirkan itu kan emergensi ya atau ada keluhan emergensi biasanya langsung ke rumah sakit itu bisa dibantu BPJS bisa dipakai. Dan Iya. nggak perlu rujukan biasanya. Karena ibunya kan lahiran normal, nggak tahu kapan ada mulus, ngeflek kan gitu. Datang aja. Iya. Terima kasih, Dok. Ya, jadi mamnya bisa fokus ya. Iya. Oke, ada lagi Mam Dwi tanyanya. Sudah cukup, Dok. Ya. Yang penting BPJS-nya aktif, dipastikan BPJS-nya bisa dipakai. Untuk persalinan Iya. kan tergantung senyaman ibunya. Karena tadi kalau prinsip saya tugas dokter atau tim medis itu membantu, bukan bukan mempersulit, bukan menakut-nakuti. Iya. Ada prosedur birokrasi ya BPJS yang lain dan itu bisa dicari solusinya nanti. Yang penting gimana ininya mamnya mau gimana gitu ya kan misal ada yang pembukaan satu ada yang mau nunggu di rumah ya pulang ya pembukaan satu mau nunggu di rumah sakit ya tinggal bilang yang penting bilang nyamannya gimana kan gitu nanti tugas kita ngebantu Baik. cukup Mam Dwi ada yang mau tanyakan lagi. Sudah cukup, Dok. Terima kasih Iya. banyak. Ya terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin Mam Mam Iis Ada dok, ada yang pertanyaan satu. ditanyakan ya boleh Nah, ini kan karena saya masih kehamilan pertama. ya. Terus kan tidur itu kan disarankan miring kiri. Tapi Hmm. kalau terlalu lama miring kiri itu kan pegel juga. Terus Hmm. kalau miring kanan apa bahaya atau enggak, dok? Soalnya tiba-tiba pas bangun udah miring kanan nggak sadar gitu. Ini usia kehamilannya berapa minggu nih, Mam Is? 16, 16 16 minggu minggu. ya. Ya, ini udah masuk trimester 2 awal ya. Mungkin kalau postur ibu yang normal mungkin belum terlalu besar juga ini perutnya ya. Sebenarnya kalau secara medis itu masih trimester satu belum belum perutnya membesar, mau posisi apapun tidak ada masalah ya. Tapi kalau udah trimester 2 memang harus mulai belajar miring ke kiri. Apalagi trimester 3 di atas 28 minggu, itu kebanyakan harus miring ke kiri. Jadi kuncinya sebagian besar waktu ibu miring ke kiri. Kenapa? Karena dengan posisi miring ke kiri, normalnya aliran darah ke janin atau ke rahimnya itu lebih lancar. Kalau miring ke
ke kanan itu vena cava inferiornya tertekan. Nah itu kalau jangka panjang, nah itu bisa agak sedikit berkurang ya si nutrisi ke janin. Kalau terentang biasanya ibu agak sesek ya. Jadi jangan takut ya. Biasanya banyak sekali pasien nanya itu kalau pas tidur tiba-tiba nggak sengaja miring terentang miring kanan nggak, ya nggak apa-apa karena kebanyakan harus miring kiri. Jadi ketika ibunya udah sadar, udah ini ya cari posisi yang nyaman. Karena itu apa ya, Tuhan itu menciptakan alarm gitu ya. Kalau ibunya mungkin udah hamilnya gede ya, perutnya gede secara alami mungkin ibunya akan sadar harus miring ke kiri gitu ya. Kalaupun tidur misalnya kalau terlentang miring kanan nanti kebanyakan pasti kalau terlentang pasti sakit, nggak nyaman, bangun miring ke kiri kan gitu. Kalau ke kanan, kecuali ada juga yang beberapa pasien yang pernah mengeluhkan juga, saya lebih nyamannya miring ke kanan. Ternyata pas dicek posisi janinnya melintang atau sungsang. Nah itu tadi balik lagi tetap sebaiknya kalau ibunya lagi sadar tengah ya usahakan miring ke kiri. Karena tadi ya dia miring ke kanan atau terlentang dalam jangka waktu yang lama baru itu mungkin ada dampaknya pada janin. Ya tentu nggak sejam 2 jam, nggak sehari 2 hari itu kan habit kebiasaan ya. Gitu nggak, jadi jangan pernah berpikiran nanti kalau misalnya kita ibunya sejam 2 jam miring ke kanan atau terentang dari bayi enggak ya tentu dia apa aliran nutrisinya masih ada cuman kayak selang gitu ya, dia lebih sedikit ya tentu kan tubuh mam itu kan diciptakan untuk melahirkan ya kan, jadi tadi prinsipnya Bu, kebanyakan harus miring ke kiri. Jadi banyak-banyaklah miring ke kiri saat mam tidur gitu ya. Biasanya Tuhan itu melindungi kalau kita nggak sengaja ya kan. Kalau ibunya nggak sengaja terlentang atau ke kanan ya biasanya itu nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir, jangan cemas berlebihan ya, Mam Iis ya. Ya, Dok. Masih ada waktu, ada lagi yang tanyakan, Mam Iis? Sudah cukup dulu, Dok. Oke, terima kasih. Terus ini ada yang bergabung juga Mam Mira ya. Ada Pak. Ya, mungkin masih ada waktu ini untuk ada yang ditanyakan, Mam Mira? Udah cukup dok. Terima kasih. Udah ya. Jadi, oke, mengingat waktunya udah sesuai dengan agenda kita ya, udah sejam, nggak terasa ini sudah 1 jam. Eh, kita saling berbagi, saling support ya. Jadi, eh, mudah-mudahan ya pertemuan yang kedua ini jadi bisa ada manfaatnya ya dan mudah-mudahan juga eh, tidak ada halangan sehingga saya bisa konsisten untuk menemani dan apa mengedukasi ya saling memberi informasi ya karena agendanya emang setiap hari Minggu saya akan hadir ya untuk menemani ibu-ibu mudah-mudahan ya awal-awal kita masih online dulu ya nanti kalau sudah mulai rutin itunya udah banyak yang bergabung nanti sekali-sekali kita adakan pertemuan offline mungkin banyak yang bisa kita lakukan pertemuan offline ya bisa senam hamil ya ataupun parenting ataupun yang lainnya ya mungkin saya butuh masukan di sini kepada mam yang hadir pada kesempatan ini apa apa yang ingin dibahas pada materi selanjutnya silakan nanti bisa diinformasikan lewat eh, DM ataupun pada saat link di pendaftaran ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya Tidak, akhiri. tidak ada, Dok. Tidak ada ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas eh, kes- waktunya ya. Saya paham ibu-ibu banyak kegiatan ya. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan Zoom kedua ini. Mudah-mudahan
eh, perjalanan kehamilannya bisa menyenangkan ya. Jadi sebelum saya akhiri, ini ada sedikit door prize ya. Door prize dari kami untuk mam yang hadir ya. Ini ada 4 yang sudah bergabung. Baiklah untuk door prize pertama, silakan diputar spinnya. Tet, 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 tet. Ya, Mam Nur Aini. Selamat. Mam mendapatkan voucher pemeriksaan USG 4D gratis transfer file ya. Halo Mam Nur Aini. Ya tampaknya sudah ini ya, nanti akan dijapri sama admin ya. Berikutnya yang kedua, untuk door prize yang kedua, silakan. Ya, masih sama. Dihapus dulu nih, kayaknya harus diulang. Ya, ini untuk door prize yang kedua. Oke, Mam Iis Yulistina, selamat. Ya, masih bergabung ya. Mam Iis nanti mendapatkan voucher pemeriksaan USG 4D gratis. Nanti vouchernya ada di toko Hey Baby 4D ya. Bisa diambil vouchernya. Nanti tinggal menyebutkan nama. Ya. Iya, Dan Dok. yang terakhir, ini ada Mam Mira Triani. Selamat. Nanti ini ada door prize yang ketiga ya. Dapatkan baju persalinan. Ya. Oke, sudah 3 door prize-nya ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan. Sampai bertemu pada Zoom Mungkin bisa berikutnya. foto bersama. Oke, sebelumnya saya akhiri boleh dinyalakan itunya, biar kita foto dulu. Ya, boleh dinyalakan dulu itunya. Sudah? Mam Dwi, Mam Mira, boleh dinyalakan itunya, videonya. Oh, deh. Kameranya di-on kan, karena kita sebelum akhiri kita sesi foto dulu. Aduh. Ya, sebelum kita akhiri kita sesi foto dulu ya. Nggih. Mam Dwi, Mam Dwi, Mam Dwi bisa Mohon di-on kan? maaf dok, ini ada kendala ketika menyalakan video. Oke, nggak Oke, apa-apa. oke nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke, saya hitungan Satu, ketiga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai bertemu pada Zoom berikutnya. Saya dengan Rama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Hi, baby, Forty.